Halo, kembali lagi dengan saya Fudla Aulia di pertemuan 4. Nah, di sini kita menggunakan GitHub. GitHub merupakan salah satu layanan hosting remote repository yang paling populer. Remote repository adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau commit dari local repository. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu login dulu ke GitHub-nya ya. Oke, sebelum itu jangan login menggunakan browser yang lain, namun gunakan browser yang biasa agar tidak ada permasalahan saat autentikasi antara GitHub dengan terminal. Oke, di sini ketik GitHub. Nah, sebelum itu kita buat akun dulu. Kalau sudah ada seperti ini tampilannya, saya sudah memiliki akun. Nah, sebelum itu kita buat repository baru dulu. Di sini sesuai dengan nama folder ini kita ya, Fudla Super. Oke, nah di sini ada dua jenis remote repository. Yang pertama public, itu bisa dilihat siapa saja. Kalau privat, hanya orang yang diberi akses bisa melihat. Di sini saya akan membuatnya privat ya. Oke, kita create repository. Nah, ini adalah tampilannya. HTTP SSH. Di sini kita salin URL HTTP ini. Kita ke Visual Studio Code. Lalu file, buka folder Fudla Super, www.Fudla Super. Oke. Nah, kita new terminal, git remote add GitHub. Oke. Ini yang tadi sudah kita copy ya. Enter saja. Nah, selanjutnya kita cek apakah remote berhasil ditambahkan. Kita ketikkan itu git remote v, enter. Nah, ini sudah terlihat tampilan seperti ini, berarti sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita git push. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba ya, ini sudah berhasil. Oke, lanjut kita git status. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini, berarti sudah ya. Oke, di sini tampilannya sebelumnya. Berarti ini sudah berhasil nih commit. Nah, di sini ada dua commit yang sebelumnya. Ini dua commit sebelumnya ya. Yang last week ini maksudnya minggu kemarin. Kita lihat nih perubahan yang sebelumnya. Ini isinya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi Visual Studio Code, kita new terminal, new terminal. Itu kita buat controller baru ya. wp artisan make controller out controller. Nah, kita buat out controllernya sesuai dengan soal. Oke, main resource. Oke, pas kita make
Bentar aja. Nah, di sini sudah muncul tampilan out controllernya. Oke, di sini kita bakal menambahkan codingan di bagian index. Kita hapus dulu. Kita kontrol V saja ya. Di sini codingannya sebelumnya saya sudah buat. Bentar. Nah, oke, ini adalah tampilan out controllernya, maksudnya Mojit BC dan lain-lain. Kita ke routernya lagi, lalu kita kontrol V saja karena saya sudah buat sebelumnya. Di sini kita import kelasnya, jangan lupa ya. Oke, di sini sudah mengimport kelas out controller ini. Lalu kita ke view. Di view ini kita akan membuat folder out. Nah, di dalam out ini saya akan membuat file baru yang bernama login from blade.php. Bentar. Oke, sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Oke, ini adalah codingan dari login formnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke lah, selanjutnya saya akan membuat bagian dashboardnya. Di bagian view, new file, buat dashboard.blade.php. Bentar. Oke, sebelumnya juga saya sudah membuat codingannya. Kita kontrol V saja. Nah, di sini adalah bagian dashboardnya. Setelah selesai login, oke, setelah itu sudah selesai, outnya controller sudah, view sudah, rootnya sudah. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Kita masukkan saja web nama kita. Sebentar. Kita ganti jadi out. Nah, ini adalah tampilan dari login saya ya. Di sini saya akan membuat username saya, kalau tidak diisi berarti ini. Nah, kita buat foodlah saja tanpa password. Apakah bisa? Tidak bisa. Selanjutnya kita buat passwordnya salah-salah ya. Passwordnya apa ya? 2 huruf deh, 2 bagian. Nah, password minimal 3 karakter. Password harus mengandung minimal 1 huruf kapital. Oke, tidak bisa ya, sudah berhasil. Lalu kita buat foodlah. Passwordnya kita buat nggak usah kapital, tetapi 3 login. Nah, password harus mengandung minimal 1 huruf kapital. Oke. Nah, di sini saya akan membuat yang benarnya ya. Belum. Saya bakal membuat apa ya? 2. Oke, ini sudah tidak bisa juga. Saya akan membuat yang benarnya. Admin. Di sini saya akan membuat passwordnya ada sudah 1 huruf kapital. Nah, di sini sudah berhasil login. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya ya. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita ke Visual Studio Code lagi. Kita ke new terminal. Kita get.add. Nah, sudah. Ini untuk menyimpan. Lalu kita git commit ya. Git apa ya? Oh ya, min petik 2 di sini membuat from login. Ini nama yang file yang saya bakal simpan nantinya di GitHub. Oke, enter. Nah, ini sudah di commit. Git status, kita lihat statusnya. Nah, ini adalah tampilan git status. Git log and
belum, git log. Enter. Nah, ini komitannya sebelum-sebelumnya dari awal. Oke, kita buat lagi git log one line. Ini untuk tampilan singkatnya. Nah, seperti ini tampilan singkatnya. Oke, setelah itu kita akan lakukan git push. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari commit-nya. Kita ke sini, ke commit. Lalu kita refresh saja. Nah, sudah ada tampilan membuat form login yang kita buat tadi ya. Kita ke kode. Nah, ini juga sudah ada, sudah masuk, sudah di commit. Tuh, lihat. Membuat form login. Nah, kita lihat 3 commit sebelumnya. Ini adalah commit yang sudah saya buat tadi membuat form login. Kita ketik. Nah, ini adalah tampilan yang tadi kita buat itu. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita ke www. Ini kita hapus dulu untuk mengklonkannya ya. Oke, sudah dihapus. Kita ke Visual Studio Code lagi. Buka folder. Kan sudah dihapus, jadi kita bukain di www ini. Kalau ini www. Nah, kan masih belum ada, jadi kita neo terminal lagi. Kita clone git clone. Git clone ini untuk mengunduh seluruh isi repo remote ke komputer lokal ya. Jika sebelumnya pernah terhapus atau kehilangan, di sini inilah cara supaya mengembalikannya. Bentar saja. Oke, ini sudah berhasil. Kita buka folder lagi, open folder. Nah, klik. Bentar. Fooddler Super, Laragon, www. Nah, sudah ada Fooddler Super, sudah muncul. Select folder. Oke, sudah ada, dan di sini .env-nya ini tidak ada, jadi kita harus menambahkan .env ini. Simpel saja, kita akan menambahkan .env ini. Sebelum itu kita copy dulu isi .env example ini ya. Ctrl A, lalu kita new file. Kita buat .env. Oke, enter. Ctrl V saja ya tadi yang sudah kita copy ya teman-teman. Oke, di sini seperti sebelum pertemuan pertama, ini bakal pagar-pagar ini harus dihapus. Oke, kita hapus dulu. Nah, SQLite ini seperti pertemuan pertama, kita bakal mengubahnya menjadi MySQL. Oke, setelah selesai, kita ke neo terminal lagi. Kita menginstal komposernya ya, komposer install. Oke, seperti ini. Enter saja. Tunggu cek. Oke, sudah benar. Nah, kita tunggu saja. Nah, sudah berhasil. Ini adalah tampilan berhasil setelah menginstal komposer. Oke, kita buat lagi PHP artisan. Apa ya? Oke. Gmail. Ya. Oke, enter saja. Oke, sudah berhasil, di sini sukses ya. Kita coba ya login. Coba kita ke browser lagi. Mari kita
buat Foodla Super Test. Nah, gak berhasil. Nah, sudah selesai, sudah bisa Laravel saya. Ini tampilannya. Oke, semua itu saja. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.